Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur karena kita dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan telah memberikan kami waktu istirahat dan kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita sama-sama akan membahas sebuah renungan dengan tema mengerjakan bagian kita yang terambil dari Esra pasal yang keempat. Namun saya tidak membaca seluruh ayat tersebut, melainkan dari ayat pertama sampai dengan yang keempat, kemudian ayat yang ke-24 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan, Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Kemudian ayat yang ke-24, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Saudara, pada waktu kita membaca Esra pasal yang keempat ini, kita mengetahui bahwa pada waktu Israel itu ditaklukkan dan dibawa ke pembuangan, Asyur sebagai negeri yang menjajah Israel dengan sengaja menempatkan sekelompok orang di Yerusalem dan di sekitarnya untuk mengawasi supaya kota ini, Yerusalem ini, tidak dibangun kembali sehingga Israel itu tidak menjadi kuat dan kemudian memberontak melawan mereka. Karena itu ketika mereka mengatakan bahwa mereka ingin membantu membangun di dalam pembangunan tersebut, sebenarnya yang ingin mereka lakukan itu adalah hal sebaliknya. Tadi kita sudah sama-sama lihat ayat 3 dan ayat yang keempat bahwa mereka mematahkan semangat orang-orang yang sedang membangun. Jadi mereka itu melakukan intimidasi, mereka itu memberikan tekanan, mereka itu membuat orang-orang yang membangun itu ketakutan. Padahal kalau misalnya kita melihat, sebenarnya Kores Raja Persia mengizinkan dan memberi perintah kepada umat Israel untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi musuh-musuh Israel tetap berusaha untuk menggagalkan pembangunan bait Allah itu. Mereka menggunakan segala cara ya, termasuk menyuap para penasehat, memfitnah Israel di zaman pemerintahan Ahasiweros. Kalau di istilah zaman sekarang itu melakukan KKN seperti itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekalipun usaha mereka sempat terlihat berhasil di awal, tetapi pembangunan bait Allah itu sebenarnya akhirnya terhenti beberapa waktu lamanya di ayat 24 yang tadi kita sudah baca. Nah, maka kita lihat kembali bahwa sebenarnya di dalam dunia ini, baik itu di bagian manapun di dalam organisasi kekristenan, di ladang Tuhan, akan ada saja orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan atau berusaha untuk menghancurkan pembangunan ladang Tuhan. Apalagi kalau di luar negeri, sebagai contoh misalnya kita melihat ada saja orang-orang, bahkan hamba Tuhan termasuk ya, itu berani untuk mengambil uang hasil persembahan dan mereka melakukan tindakan korupsi.
Saya menduga ini bukan hanya terjadi di luar negeri saja, tetapi di seluruh dunia termasuk di Indonesia pasti ada saja orang yang berusaha ingin menggagalkan pembangunan di ladang Tuhan. Maka dari itu sebenarnya kita perlu menyadari bahwa Tuhan mengizinkan kuasa kejahatan itu tetap ada di dalam dunia ini. Sekalipun mungkin memang kita tidak dapat mengerti Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang tersebut berani untuk mencoreng kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah saya pikir kembali, tujuannya adalah saya menduga dan berefleksi Tuhan ingin memurnikan setiap pelayan-pelayannya yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan untuk terus membangun pekerjaan Allah. Kadang memang mungkin di dalam ladang pelayanan ada saja mungkin pihak-pihak yang dapat menciutkan iman kita, melemahkan semangat pelayanan kita. Mungkin saja ada juga orang-orang yang menebarkan omongan-omongan yang tidak benar dan juga memakai hal-hal yang tidak baik agar ladang pelayanan Tuhan itu tidak berkembang. Namun, saya kembali berefleksi, itu semua Tuhan pakai agar kita, semua pelayan-pelayannya yang setia kepada Tuhan, itu tetap bergantung, berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau satu hal yang diminta dari kita, yaitu mengerjakan bagian kita dengan setia, dan selanjutnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, dan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari rencananya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami boleh dapat terus berserah kepada Tuhan dan mengerjakan bagian kami di dalam setiap ladang pelayanan kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh dapat terus menguatkan iman kami dan kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.